dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji liku-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Di pengadilan tatanya, diam 1000 bahasa, sungguh betapa dahsyat suasananya. Setiap makhluk tercekam di dalam hadirat Tuhan. Kemuliaannya melingkupi semua. Tiada yang tersembunyi di mata Tuhan yang suci. Tuhan menguji liku-liku nurani. Kitab-kitab pun terbuka, ungkap tindak manusia, baik yang baik dan yang durjana. Terdengar pilu rata tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu rata tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Terdengar pilu rata tangis dan jerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah tiada kenangan. Ketika Muammar Gaddafi masuk gorong-gorong air, ditarik seperti tikus, dipukuli, lalu dibuang ke mobil bak dan ditembak kepalanya. Saat-saat seperti itu Gaddafi pasti lupa semua kemegahan yang telah dia miliki, semua kenangan dengan rumah mewahnya, dengan batangan emas, dengan simpanan yang berjumlah besar di luar negeri, tidak pernah dia ingat, tidak akan muncul. Sama seperti kalau sudah lihat kebakaran, lihat banjir, itu semua kenangan indah lenyap dalam sekejap. Anda mengerti maksudnya? Ketika Saddam Hussein ditangkap, dia masuk di satu lubang seperti septic tank di bawah tanah. Rambutnya sudah panjang, ya, jenggotnya panjang, mukanya kusut. Dia ditangkap tentara Amerika. Tentara Amerika lebih sopan dibanding dengan para milisi di Libya. Dia masih terhormat di bawah. Ditanya apakah Anda Saddam Hussein, dan dia mengatakan ya. Diperiksa matanya, dilihat kesehatannya, ya. Lebih beradab orang Amerika. Tetapi pada waktu itu saya beritahu bahwa Saddam Hussein tidak pernah ingat lagi semua kemegahan yang dimiliki. Apalagi nanti di pengadilan Tuhan. Orang hari ini tidak pernah berpikir sama sekali hal itu.
kalimat terakhir tadi itu, semua lenyap musnah, tiada kenangan. Terdengar pilu, ratap tangis, dan cerit penyesalan, hanya gemetar, tiada kesempatan. Anugerah yang berharga telah disia-siakan, semua lenyap, musnah, tiada kenangan. Nah, ini waktu pacaran indah, menikah dengan keramaian begitu luar biasa. Lupa pernah punya anak cantik, ganteng, cakep, punya usaha. Lalu mulai besar anaknya dapat menantu, bikin pesta sekarang untuk anaknya. Semua lenyap. Nggak usah nunggu di pengadilan. Waktu di ruang ICU, waktu jantungnya tinggal tit, 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 lupa semua. Tidak ada waktu untuk mencari Tuhan. Mestinya hari ini, kalau ada anugerah, yaitu kodrat ilahi, bisa dikembangkan. Mestinya kita sungguh-sungguh di situ. Amin. Tidak ada lain yang diajarkan kepada saudara. Apa rugimu ikut apa yang saya katakan ini? Di mana letak salahnya? Banyak orang lupa. Dan saya khawatir habis ngomong begini nih, dengar begini, Anda pulang Anda lupa. Kita seperti orang yang diberi kado, di depan orang kita banting buang. Seperti itu. Tuhan memberi anugerah begitu besar, tapi dibuang. Kalau orang masih punya banyak kesempatan, saudara, dia pikir masih banyak. Padahal kita tidak tahu kapan usai kesempatan itu, saudaraku. Saya bersyukur kalau saya ditobatkan Tuhan. Saya tidak malu mengatakan bahwa saya rasanya baru lahir baru dan sedang belajar di sini. Memang lagu ini Eminem tidak bisa dinyanyikan di rumah duka. Telah terbujur kaku tubuh fana, bibir pun membisu tak berdaya, terasa sunyi, sepi dan hampa. Seiring lalu sangkala, ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan, kau nistai kekudusan Tuhan. Kini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Berani begitu, itu sandal anaknya bisa kena kepala kita. Ini lagu memang gak bisa dinyanyikan. Ini lagu nanti untuk Natal. Natal kita judulnya Crying from Hell. Biasanya Natal kan judulnya Kasih Allah, Terang Tuhan, Damai Sejahtera. Sekarang Crying from Hell. Suka-suka kita dong ya, supaya kita menyadarkan orang. Ini gereja kayak orang sakit apa gitu. Ya sakit. Kita frustasi, punya sense of crisis. Nggak bisa loh dinyanyikan di pemakaman terus. Ingat waktu masih ada kesempatan,
menolak kebenaran. Wah, kalau begitu langsung Pak Pendeta ganti. Ini lagu nggak bisa dinyanyikan di rumah duka atau di pemakaman. Ini hanya di gereja. Tapi saya nanti mau nyanyi di album, biar di album aja nanti. Jadi setiap kali saudara naik mobil, saudara nyanyikan.